Halo sahabat Guru Masa Depan Channel, bertemu lagi dengan kami, Miss Fenty dan Butias. Kali ini kita akan ngobrol seru seputar AKM dengan guru hebat dari DKI, yaitu Mr. Maulana Yusuf yang biasa dipanggil dengan Mr. Momo dari SDN Cipete 11, Jakarta Selatan. Asesmen kompetensi minimum. Artinya ini adalah asesmen atau untuk kegiatan penilaian pengukuran ketercapaian kompetensi minimal siswa. Untuk lengkapnya apa itu AKM, kita akan berbincang lebih detail dan lebih mendalam dengan Mr. Momol yang sudah malang melintang sebagai narsum di BIMTEK AKM di wilayah DKI. Ayo kita cermati videonya. Nah, sahabat Guru Masa Depan Channel, kita sudah bergabung dengan Pak Maulana Yusuf atau biasa disapa dengan Mr. Momo. Ya, beliau adalah guru dari SD Negeri mana? Utara 15 pagi. Dari DKI tamu kita kali ini ya, Miss ya. Iya, Mr. Momo itu guru hebat loh, Butias. Beliau adalah kemarin pemenang best practice di DKI ya. Wih, mantep. Tapi karena konten kali ini kita akan membahas tentang AKM, jadi kita akan tanya-tanya Mr. Momol ini seperti apa sih AKM itu? AKM itu apa sih? Banyak guru-guru yang masih belum paham tentang AKM. Ya, Mr. Momol ini sudah biasa memaparkan mengisi pelatihan-pelatihan dan BIMTEK terkait dengan AKM. Nah, karena beliau itu narasumber handal dari DKI, maka kita akan bertanya lebih lanjut apa itu AKM dan apa saja yang berkaitan dengan kepentingan kita sebagai guru ya. Terima kasih Butias, Bu Fenty atas kesempatannya. Alhamdulillah diundang di channelnya guru keren-keren di sini. Ya, perkenalkan saya Maulana Yusuf atau sering dipanggil juga dengan Momol ya. Jauh memang dengan nama aslinya, tapi itu nama yang membuat saya seperti ini ya kan? Iya, jadi lebih dekat ya. Jadi lebih dekat. Saya guru SD, tepatnya guru kelas 6 di Sekolah Dasar Negeri SDN Cipete Utara 15 yang lokasinya ada di Jakarta Selatan. Seperti yang tadi Butias sama Bu Fenty sampaikan, insya Allah kita sama-sama nanti kita akan sharing terkait dengan AKM. Kayaknya menakutkan ya kalau dengar kata-kata AKM ya. Iya, dengar ceritanya udah asesmen. Aduh, apalagi nih. Apalagi. Makanan baru lagi nih. Tugas baru lagi. Momo karena semua sedang lagi BIMTEK guru belajar tentang seri AKM ini. Karena mendengar kata AKM sudah banyak yang mengkerutkan jidatnya. AKM assessment apalagi ini. Dari Butias K13 belum selesai penilaiannya, tambah lagi AKM. Nah, kebetulan ada Pak Momo kan ya, Miss Fenty. Jadi kita menanti penjelasan dari Pak Momo nih. Apa sih AKM? Singkatan dari apa? Makanan apa atau ini? Kenapa kita harus mengenal AKM? Silakan Pak Momo. AKM itu kan merupakan salah satu bagian dari asesmen nasional. Ada tiga asesmen nasional, mulai dari AKM, kemudian survei karakter, sampai dengan survei lingkungan belajar. Nah, AKM itu salah satunya, itu merupakan kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan kita yang sama-sama kita harus meyakini kebijakan itu akan memberikan dampak positif, akan memberikan kebermanfaatan untuk kita, khususnya dan umumnya adalah untuk perbaikan mutu sekolah, mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi nggak perlu. Meskipun itu adalah instrumen asesmen, betul. Tapi tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas belajar ya, Pak Mama. Betul. Bukan untuk menilai guru atau siswa. Bukan sekali. Bahkan Mas Menteri menekankan ya, Butias sama Mbak Fenty, assessment
Kompetensi minimum itu tidak ada kaitannya dengan judgement terhadap peserta didik, judgement terhadap satuan pendidikan, dan judgement terhadap sesuatu yang terlibat di dalamnya. Misalkan sekolah A mengikuti hasilnya sekian, itu tidak akan dipublikasikan dan tidak akan ada judgement, oh sekolah itu memiliki predikat kurang, tidak. Tapi untuk pemetaan dari kementerian, mana ya yang perlu diperbaiki, apa ya yang salah, apa ya yang harus diperbaiki dari itu semua. Maka hadirlah sebuah kebijakan besar yang insya Allah kita sama-sama meyakini, dan husnuzon ini adalah the good way-nya untuk kita semua. Seperti itu. Iya. Soalnya terkait dengan AKM itu, Miss Fenty, kita sudah sering mendengar nih guru pada sibuk mengadakan bimbel. Coba banyak pada yang udah berspekulasi dan membuat soal-soal AKM dan sebagainya. Itu kan sebagian dari persiapan ya. Mungkin guru-guru yang ingin mengadakan bimbel atau orang tua yang sudah mendengar asesmen itu menginginkan anaknya untuk mendapatkan hasil yang baik. Padahal Mas Menteri di jumpa pers terakhirnya mengatakan tidak perlu bimbel, tidak perlu apa-apa. Orang tua tidak ada pengaruhnya sama kelulusan, tidak ada pengaruhnya sama PPDB. Ini adalah bagian dari assessment yang isi dari AKM itu adalah kompetensi dasar anak yang harus kita miliki, dan itu yang harus dilatih sebenarnya. Persiapan yang harus dilatih oleh kita sebagai pendidik, apa di dalamnya itu? Yaitu literasi dan numerasi. Tapi banyak yang nggak tahu loh. Yang nggak tahunya itu karena anak kelas 6 justru yang banyak bimbel untuk persiapan AKM, padahal sasarannya adalah kalau sekolah dasar itu kelas 5. Jadi tentang AKM ini apa aja sih yang dipersiapkan itu untuk anak-anak kelas 5? Jadi sebenarnya tidak hanya kelas 5 saja ya. Yang namanya AKM itu kan ada AKM yang terstandarisasi, yang nasional, yang nantinya akan dilakukan oleh peserta didik kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Namun kelas 2, kelas 1, 2, kemudian 3, 4, 6 berarti nggak ngapa-ngapain dong. Sebenarnya itu adalah ada AKM kelas. Jadi ada AKM nasional dan juga ada AKM kelas. Dan itu harus dilakukan sebuah persiapan agar anak memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik. Apa yang harusnya simple thing, sesuatu yang sederhana kita bisa lakukan sekarang masih dalam PJJ. Ya kan, punya grup PA, guru sebelum membelajarkan peserta didiknya dengan materi-materi tematik bisa di-share. Bu Fenty cari dongeng singkat yang ada di Google, di-share ke grup WA. Nak, silakan baca dongeng tersebut, kemudian tentukan tokoh utamanya siapa, amanatnya apa, teladannya bagaimana ya si tokoh ini. Itu kan bagian dari literasi. Karena di AKM itu yang ditekankan adalah literasi membacanya. AKM itu sasarannya kelas 5, yang melaksanakan adalah Kemendikbud. Pusat. Kalau asesmen kelas siapa yang melaksanakan? Kita dong, gurunya dong. Nah, ya kan, AKM nasional itu kan terstandarisasi, terpusat. Jadi kementerian yang punya hak. Dan ingat, pada AKM nasional itu kita guru nggak bisa milih-milih murid yang full besar harus ikut, enggak. Karena semuanya secara random diacak melalui data dan peserta didik ditunjuk langsung, dialah yang ikut. Tapi AKM kelas kita yang melakukannya. Mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas agar jenjang linearnya gradasi anak-anak mempelajari keliterasian dan numerasi itu terbina dari sekarang. Karena kan itu dasarnya ya Bu Tias ya Bu Fenty, seperti itu. Sampling ya. Betul tapi sekali. Itu jumlah soalnya katanya hanya 30 soal, benar nggak? Betul. Kalau secara desain pengembangan soal KM ya betul, jumlah soalnya seperti itu. Tapi setiap bagian, misalkan kayak literasi contohnya, itu ada tiga konteks ya. Ada konteks sosial budaya, kemudian konteks personal, dan juga konteks saintifik. Jadi nanti di dalam soalnya itu teks-teksnya itu misalkan yang sosial budaya tidak hanya teks, misalkan gambar. Ada sajian tentang infografis makanan-makanan tradisional, permainan tradisional. Itu sosial budaya tuh. Kalau yang saintifik berarti tentang kesehatan, tentang ilmu pengetahuan alam, tata surya. Nah, kalau personalisasi tentang kita nih, ada cerita tentang mengisahkan si A hobinya naik sepeda, berarti personalisasi. Nah, itu sesuatu yang memang harus diajarkan, dan ingat, sangat dekat dengan kehidupan. Iya, betul. Jadi sangat kontekstual ya.
Betul, kontekstual. Jadi ada misunderstanding juga ya bahwa AKM itu pusing soal-soal dengan rumus-rumus, padahal ternyata hanya Karena yang mereka dan bayangin, bahasa. tahu Bu Fenty, Bu Tias, Ya. mereka membayangkan itu AKM itu seperti soal-soal OSN loh Ya, ternyata. ASN aja. Banyak guru-guru Olimpiade siswa nasional, padahal beda gitu kan ya. Beda, Sampai- iya aspek. Ada juga loh yang udah bikin bukunya. Jadi pantesan pada sibuk cari bimbel ya, karena dia Iya, berat. iya, ada bahasa kita nggak nanti kayak soal-soal OSN. Aduh. itu tadi Numerasi juga sama Bu Tias dan Bu Fenty. Ada 3 konteksnya juga terkait dengan sosial budaya, kemudian juga dengan dengan personalisasi dan juga saintifik. Kontennya semua tuh sama. Hanya saja materinya untuk yang di numerasi itu ada aljabar, ada geometri, ya kan? Ada data dan ketidakpastian. iya, Nanti Bu Tias sama Bu Fenty mungkin bisa ditaruh di deskripsi terkait Iya. dengan link Kusmenjar. Jadi guru-guru bisa latihan di situ sama murid-muridnya. Iya. Enak, banyak gambarnya, tulisannya jelas, bacaannya jelas, ringan soalnya. AKM ini hanya menyasar kemampuan literasi dan numerasi dalam hal matematika ya, khususnya. Bagaimana dengan mata pelajaran yang lain? Apakah Oke, itu akan di-assessment atau tidak? Seperti waktu itu ada USBN dan UN kan, udah belajarnya IPA, matematika, bahasa aja yang buat kalian masuk negeri. Padahal di AKM itu, di modul tanya jawab AKM kan sudah disediakan ya dari kementerian. AKM tidak terfokuskan pada satu mata pelajaran saja, yaitu bahasa Indonesia dan numerasinya matematika, tapi mengintegrasikan lintas muatan pelajaran. Ya. Contohnya di sosial budaya, mengajarkan tentang ada teks terkait dengan misalkan permainan tradisional, kegotong royongan, itu masuknya kan ada IPS-nya, ada PPKN-nya, kan seperti itu ya Bu Tias ya. Ya, Jadi nggak fokus sama 2 mata pelajaran itu, lintas muatan pelajaran. Bahkan agama, PJOK, SBDP bisa masuk. Iya, betul. Gitu. Jadi sebetulnya kalau yang bisa saya tangkap dari penjelasan Pak Momol tadi, meskipun kontennya literasi bahasa, Betul. tetapi soalnya bisa saja berisi misalnya pelajaran PKN atau IPS Betul. untuk menguji kemampuan literasinya. Seperti itu ya? Nah, iya, jadi lintas muatan pelajaran, nggak terkotak-kotakan oleh bahasa dan matematika. Ini Seperti luar itu. biasa kan, Miss? Jadi tidak ada yang perlu ditakuti lagi tentang Nggak perlu AKM. takut, nggak perlu takut. Nah. Dan semua guru juga diharapkan ikut BIMTEK-nya tentang Betul, kan ada BIMTEK-nya ya. Terus kalau melihat prosesnya seperti itu, proses AKM itu seperti yang Pak Momo jelaskan tadi, ada menjelaskan, ada persiapan dulu, kan nggak bisa kita anak-anak langsung dikasih soal, nanti dia kaget bentuk-bentuk soalnya berbeda ya. Berbeda dengan soal-soal yang biasa kita ujikan. Kalau kita kan biasanya pilihan ganda, isian, dan uraian. Nah, kalau AKM ini soal-soalnya seperti apa, Pak Momo? Waduh, betul Bu Tias. Inilah persiapannya juga, maka guru juga harus sebelum muridnya kita latih untuk memiliki kemampuan literasi yang baik. Nah sekarang gurunya dulu nih, ya kan? Makanya kita ikut BIMTEK yang di kementerian. Ada beberapa jenis tipe soal dalam AKM. Yang pertama pilihan ganda, pasti saya meyakini guru-guru sudah familiar, anak-anak juga familiar. Tapi pilihan ganda di dalam AKM ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama pilihan ganda dengan satu pilihan jawaban yang benar. Yang kedua pilihan ganda dengan lebih dari satu jawaban yang benar. Dan ini yang harus dilatih oleh peserta didik kita, dari guru oleh peserta didik. Karena kalau peserta didik hanya milih satu, sedangkan itu tipenya adalah pilihan ganda kompleks, itu anak nggak dapat nilai loh. Iya. Jadi harus dibiasakan ya Pak Momo. Harus dibiasakan, betul. Kalau selama ini tahunya jawaban hanya satu. A, B, C, D. Lagi di AKM ada menjodohkan. Nah, ini juga ya kan sering sih di buku-buku ada menjodohkan, tapi dalam implementasi soal-soal yang sifatnya terpusat, contohnya AKM nasional nanti,
itu harus dilatih. Makanya ada AKM kelas nih. Guru bikin latihan deh. Kan kasihan juga ya Bu Tias, Bu Fenty yang mentang-mentang kelas 5 nanti yang diujikan, yang lain jadi ya. kelas 5-nya yang beban. Padahal lo harus persiapan loh. Padahal itu anak baru naik kelas 5 kan? Baru naik kelas 5 kan sebenarnya kan yang harus banyak latihan itu. Betul. Jadi kan Pak Mas Menteri bilang mengadakan memang awalnya bulan Agustus rencananya AKM, tapi kan berubah diundur ya beritanya Oktober sampai September. Nah, masih ada waktu nih untuk persiapan. Guru-guru dari kelas rendah sampai atas yuk ber-AKM Ria tanpa harus melewatkan mata pelajaran atau tematik-tematik yang lain. Ini hanya melatih kemampuan dasar peserta didik agar dia terbiasa memiliki kemampuan literasi dan numerasi dalam AKM, kan seperti itu. Terus jadi nggak perlu takut. Kalau AKM kelas itu soalnya yang membuat gurunya, Pak Momol? Iya, yang buat gurunya. Pakai kade-kade yang ada aja. Gitu, misalkan saya lagi hari ini mengajarkan tentang IPA, materinya tentang simbiosis. Oh, saya buat terkait dengan desain soalnya mirip dengan desain AKM. Saya kasih yang namanya stimulus dulu, ya kan? Saya kasih stimulusnya yang berbasis ini. Saya buat soalnya itu tipenya pilihan ganda menjodohkan dan pilihan ganda kompleks. Itu kan latihan, ya kan, terbiasa akhirnya. Berarti guru bisa sambil menyelam minum air ya Pak Momol? Bukan lagi, asal jangan sampai tenggelam ya, ya. Sekalian mempersiapkan untuk asesmen, sekaligus untuk melaksanakan penilaian di kelasnya juga kan? Betul sekali. Dan satu lagi seperti yang tadi Bu Fenty sampaikan, dan juga itu untuk mengetahui adanya assessment diagnosis di awal, ya kan? Nah itu kan juga lagi digiatkan nih sama kementerian, dan ada modul-modulnya. Bu Tias kan juga salah satu bagian di dalamnya. Itu kan bisa semuanya. Dari situ kita berangkat melakukan perencanaan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran yang sesuai dari hasil diagnosis kita semuanya. Begitu pula juga dengan hasil AKM nanti. Kementerian tahu nih hasilnya nih. Mereka membaca, dievaluasi. Oh ternyata secara nasional tingkat literasinya begini, numerasinya begini, karakter siswanya begini. Mungkin siapa tahu dari situ mereka buat kebijakan baru lagi untuk meningkatkan. Saya pakai apa lagi nih? Kan gitu ya kan? Maka jadi guru harus siap, standby, ready, dan harus bisa yang namanya jangan takut akan sesuatu yang baru. Perubahan itu pasti ada karena kita masih hidup. Karena kita masih berada di sistem yang dinamis, yaitu sistem pendidikan yang terus bergerak. Seperti ini. Ya, seru banget ya Bu Tias. Jadi ini adalah PR besar untuk setiap satuan pendidikan, bagaimana mempersiapkan AKM tersebut, dan jangan sampai salah persepsi. AKM sudah dijelaskan sama Mr. Momol tadi ya, bagaimana persiapannya, apa saja yang harus dipersiapkan oleh peserta didik dan tentu saja oleh guru ya, bahwa AKM itu tidak hanya AKM yang dari Kemdikbud, tapi bisa juga AKM per kelas ya, bahkan di sekolah juga rutin lah mengadakan, tidak hanya untuk kelas 5 saja ya. Yang lebih penting lagi, guru-guru ini tidak perlu takut melaksanakan atau mengikuti AKM karena semua sudah terukur. Tidak mungkin anak-anak kita akan diberi soal-soal yang di luar kapasitas mereka karena yang disasar kan kemampuan kompetensi minimumnya ya Pak Momol. Minimum, iya. Iya minimumnya. Baik. Terima kasih banyak waktunya Pak. Sama-sama. Bergabung. Terima kasih ya, Momol. Ya, semoga informasinya bermanfaat ya, Miss ya. Amin. Kita juga undang lagi di konten selanjutnya. Nah, betul. Siap. Tunggu penjelasan Mr. Momol selanjutnya terkait dengan game-game interaktif dalam pembelajaran daring bersama narasumber yang tidak kalah seru. Siapa beliau? Tunggu. Oke, siap. Terus panteng video-video di channel Guru Masa Depan untuk mengikuti informasi terkini dan terdepan tentang pendidikan Indonesia. Stay tune, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.